Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Debu Lutfi dengan NIM 2004217 akan mencoba menjelaskan terkait dengan ekonomi politik pembangunan dalam proses perspektif isu globalisasi. Mana dosen pengampunya adalah Bapak Hidayatul Fajri, SAPM, MPA. Yang pertama, ekonomi politik. Ekonomi politik dalam bahasa Yunani terdiri dari kata ekonomike dan polis, yang secara umum berarti keterkaitan erat antara faktor produksi, keuangan, dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah di bidang moneter, fiskal, dan komersial. Ekonomi politik. Fokus ekonomi politik adalah proses-proses sosial serta institusional yang memungkinkan kelompok-kelompok elit ekonomi dan politik mempengaruhi alokasi sumber daya produktif yang persediaannya selalu terbatas sekarang atau di masa yang akan datang, baik secara khusus untuk keuntungan sendiri atau kelompok, maupun secara umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Menurut Todaro, ilmu ekonomi politik adalah membahas kaitan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, dengan perhatian utama pada peranan kekuasaan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Ekonomi politik pembangunan. Ekonomi politik pembangunan mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai adanya fenomena sosial atau ekonomi yang sulit kadang tidak bisa dijelaskan menggunakan ilmu ekonomi, sehingga perlu meminjam ilmu lainnya. Kondisi ini bisa terlihat bahwa dalam teori ekonomi dijelaskan permintaan tetap barang bertambah harga akan turun. Tetapi dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita hukum tersebut sering tidak berlaku. Misalnya kasus rumah mewah dan sebagainya. Pemikiran ekonomi politik dalam rangka pelaksanaan pembangunan di suatu negara paling tidak mengikuti pendekatan yang pertama liberal. Penekanan bekerjanya mekanisme pasar karena logika ekonomis rasional dan Marxis. Penekanan pada telaah terhadap kekuatan kekuasaan yang banyak mempengaruhi hasil proses politik. Globalisasi. Globalisasi itu adalah fenomena yang sangat menjanjikan. Ekspansi perdagangan internasional boleh dikatakan menawarkan banyak peluang, termasuk kepada yang paling miskin sekalipun, untuk memperbaiki keberuntungan ekonomi mereka. Tetapi globalisasi juga bisa berdampak tak nyaman. Kebijakan yang buruk dapat melantarkan suatu negara atau sebagian besar penduduk suatu negara yang berada di pinggiran perekonomian dunia, periphery capitalism, sebab dari adanya ekonomi. Semua negara mau tak mau menerima organisasi perdagangan WTO menjadi badan supranasional yang mampu memaksa negara manapun mencabut semua hambatan tarif dan non-tarif, termasuk mencabut subsidi untuk orang miskin dan sektor-sektor ekonomi sensitif seperti pertanian. Dalam konteks tersebut, pemerintahan di NSB dengan euforia demokrasi dan politik makin dilemahkan. Elit bisnis, LSM, politik maupun pemerintahan di negara-negara yang sedang berkembang makin mewakili kepentingan kaum metropolis di NIM daripada memperjuangkan rakyatnya yang makin lemah baik secara ekonomi maupun politik. Dampak dari globalisasi. Globalisasi disertai perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technology, ICT. Di samping telah membawa manfaat juga telah menimbulkan dampak-dampak negatif seperti dijelaskan di atas, termasuk dalam bentuk lompatan dahsyat quantum leap dalam perkembangan kejahatan ekonomi internasional. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.